Halo semuanya, kembali lagi ya. Kita di pertemuan 9 ini di KP akan menjelaskan materi mengenai variabel mediasi, khususnya praktiknya menggunakan Word PLS. Melanjuti untuk pertemuan sebelumnya, kita akan bahas variabel ada dua, yaitu variabel mediasi dan variabel moderasi. Sebelumnya teman-teman boleh download dulu ya materi PPT ini, Word PLS mediasi ada di Teams, di file Teams gitu. Teman-teman boleh download dulu di pertemuan atau sesi 9 di kelas material. Terus teman-teman kalau udah teman-teman buka dan teman-teman boleh kembali lagi ke video ini untuk memperhatikan bagaimana kita mengerjakan estimasi model variabel mediasi menggunakan Word PLS gitu ya. Nah, di sini kalau sebelumnya teman-teman belajar terkait variabel independen, dependen, terus juga ada istilah mengenai eksogen, endogen. Sekarang kita belajar tentang variabel mediasi dan juga moderasi, ada dua. Tapi pertama di pertemuan 9 ini kita akan belajar variabel mediasi. Seperti di gambar ini teman-teman ada variabel independen yaitu X, Y1, dan juga Y2, di mana Y1 adalah variabel mediasi dan Y2 adalah kinerja pegawai. Variabel mediasi adalah variabel yang di tengah-tengah ini atau yang di Y1 ini. Sederhananya merupakan variabel antara yang mempengaruhi dependen dan dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi X ini stres kerja ini mempengaruhi Y1 kemampuan analisa kognitif, lalu mempengaruhi juga kinerja pegawai. Jadi variabel mediasi adalah variabel yang mempengaruhi tapi tidak mempengaruhi variabel independen. Jadi hanya mempengaruhi variabel dependen gitu ya. Dia itu dipengaruhi oleh variabel independen. Tidak mempengaruhi tapi dipengaruhi gitu ya. Ada perbedaan. Nah, sekarang kita akan belajar estimasi model seperti ini menggunakan langsung di Word PLS gitu. Nah, lanjut, ini ada materi mengenai rule of thumb variabel mediasi. Ini adalah aturan bagaimana kita mengambil keputusan dari uji hipotesis langsung dan juga tidak langsung. Di mana untuk ini akan dijelaskan di part 2, video part 2, jadi teman-teman boleh belajar lagi setelah nonton video ini. Di part 2 akan jelaskan terkait keputusan ini. Nanti di part 1 ini kita akan belajar terlebih dahulu untuk bagaimana membuat estimasi model dan melakukan uji validitas. Oke, langsung aja di sini ada model struktural. Contoh soalnya ya, di PPT ini ada seorang mahasiswa berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah co-creation intention dipengaruhi oleh social support, social commerce value, dan social commerce information. Mahasiswa tersebut memutuskan untuk menggunakan brand engagement sebagai variabel mediasi dalam penelitian tersebut. Data penelitian diperoleh mahasiswa tersebut disajikan dalam Excel latihan 1 Word PLS. Di sini juga aku udah upload juga Excel latihan Word 1 PLS. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan dan mau latihan di rumah boleh menggunakan Excel ini. Ada di file Teams. Teman-teman bisa download juga. Baik, kita akan menggunakan soal ini untuk melakukan praktek gitu ya. Seperti biasa, teman-teman buka dulu Word PLS kalian. Kalau teman-teman udah buka, nanti bakalan muncul seperti ini ya. Nah, seperti biasa, kalian proceed to step 1 atau step 1, kalian create project file. Lalu di sini teman-teman mau simpan di mana gitu ya. Jadi di sini aku coba simpan di dokumen dulu. Nah, teman-teman bisa tulis latihan 1 Word PLS mediasi. Udah tuh klik save, klik OK. Langsung step 2, kita mau import read from file. Kita import data Excel tadi ya. Data Excel tadi aku simpan di sini di download. Kalau dia tuh kan dalam bentuk Excel ya, kalau nggak ada muncul kalian klik all files. Di sini, nah di sini latihan Word 1 PLS. Kalian open. Klik OK. Kalau gitu tunggu sebentar, nanti dia akan loading gitu ya. Memang biasa agak lama ya teman-teman, jadi teman-teman tunggu aja. Nah di sini sebentar. Nah kalau udah kalian klik next, klik finish, lalu ini klik OK aja, klik yes, klik OK. Lalu kita proceed to step 3. Ini kita mau proses data, jadi tunggu.
udah kalian klik OK. Ini kalian klik OK, klik yes. Lalu kita membuat estimasi model dengan proceed to step 4. Kalian define same model. Di sini akan muncul sebuah kotak baru berisi putih. Kita membuat estimasi model. Kita membuat gambarnya gitu ya. Jadi sekarang kita bikin dulu ya gambarnya. Kalian klik create latent variable di latent variable option. Create, terus pinci sampai kuning ini ya. Ada gambar kuning, kalian klik aja yang bagian putih-putih ini. Tep. Nah, nanti muncul seperti tabel berikut ini. Di sini kalian isi tulis sekilas nama variabelnya, tidak perlu panjang-panjang, sekilas karena dia punya maksimal 8 karakter teman-teman nih. 8 huruf. Jadi di sini apa yang perlu diisi, teman-teman sesuaikan juga indikator. Di sini kan ada indikator ya. Nah, indikator ini kalian sesuaiin SS itu apa. Nah, kalian kembali lagi ke PPT ya. Kembali lagi ke PPT. Kembali lagi ke PPT-nya. SS itu adalah social support ya. Nah, jadi kita bisa isi social supportnya. S support. Nah, kalau udah tulis ini, kalian masukin satu-satu ya. Kalau udah, kalian klik save, save latent. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Oke. Terus kalian buat lagi sampai habis ya, sampai ininya habis. Kan masih banyak nih. Jadi kalian teman-teman lanjutin sampai habis ya. SCV ini apa? Kita cek lagi. Social commerce value ya. Jadi kalian bisa tulis di sini SC value aja. Masukin. Kalian save, save latent. Muncul seperti ini, klik lagi. Ini adalah SC information. Masukin. Save, save latent. Oke, terus ini create latent lagi. Ini adalah brand engagement ya. Bank. Masukin. Save latent. Create lagi. Terakhir adalah co-create intention. Create intention. Oke. Nah, kalau udah semua, teman-teman lihat mana variabel independen, teman-teman harus pahami. Variabel mediasinya juga harus pahami gitu ya. Kita baca kalau misalnya variabel mediasinya adalah brand engagement, digunakan sebagai variabel mediasi. Berarti nanti variabel mediasi yang ini diletakkan di tengah, ini di sini, co-creation adalah independennya. Ini kita sesuaiin. Oke, sekarang kita membuat garis ya. Nah, garis supaya menyerupai yang seperti ini teman-teman. Nih, kita mau buat garis seperti ini ya, brand engagement di tengah. Caranya gimana? Seperti biasa, kita direct link option di sini. Kalian klik, lalu klik direct link. Ini teman-teman klik SS supportnya menuju co-create, terus juga sama. Ini menuju ke sini. Oke, lanjut sama terus. Ini menuju ke sini. SC value menuju brand engagement. Lanjut SC information menuju co-creation. SC information menuju bank. Jangan lupa brand engagement menuju co-creation. Jadi seperti ini dia. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman jangan lupa klik model option, terus save model and close. Dia harus membentuk seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini, biar nanti dia akan menunjukkan bahwa model seperti ini adalah model variabel mediasi. Kayak gini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman kembali lagi ke WordPLS, kalian proceed to step 5, perform some analysis. Akan muncul beberapa kata ya di sini ya. Nah, kalau udah muncul kata seperti ini, teman-teman bisa melakukan pengujian. Di sini yang pertama adalah kita menguji validitas construct dengan metode loading factor. Oke, loading factor mempunyai kriteria, yaitu kalau kriterianya adalah lebih dari sama dengan 0,70, menunjukkan indikator pengukur variabilitas tersebut adalah valid. Gimana cara memunculkannya di WordPLS? Kalian kembali lagi ke tabel ini, kalian klik view. Di sini ada namanya view indicator loadings and cross loadings di sini ya. Nah, di view indicators
loading and cross loading, lalu ada view combine loading and cross loading. Kalian klik, dia akan muncul seperti ini, gitu ya. Ini kita akan lihat yang tabelnya dalam kurung di masing-masing variabel. Jika dalam tanda kurungnya itu lebih besar dari 0,70, maka sesuai dengan kriteria, dia itu menunjukkan data tersebut atau variabel indikator pengukurannya adalah valid. Teman-teman perlu tulis satu-satu seperti yang di PPT yang biru ini. Tunjukin kalau misalnya dia valid atau tidak valid gitu ya. Nah, ternyata di sini semuanya valid ya. Yang di tanda kuning ini. Semuanya valid, teman-teman boleh tulis semuanya valid. Tapi satu-satu, nggak boleh langsung SS1 sampai S4 valid, nggak ada angkanya, nggak boleh. Harus kayak gini ya. Ini adalah loading factor. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode average variance extracted ya. Dimana dengan metode average variance extracted ini, kalau punya nilai variabel dengan nilai average variance extracted-nya lebih dari sama dengan 0,50, menunjukkan indikator pengukur variabel laten adalah valid. Gimana cara mengeluarkannya di WordPLS? Teman-teman kembali ke sini, terus ke view. Di sini ada namanya variabel view latent variable coefficient. Teman-teman klik, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat bagian ininya. Teman-teman lihat nilai average-nya gitu. Perhatikan apakah nilai average-nya itu lebih besar dari sama dengan 0,50 ya. Nah, teman-teman perhatikan, jika lebih besar sama dengan 0,50, maka dia itu valid. Teman-teman tulis satu persatu juga di kelima variabel ini. Ternyata di variabel ini semuanya lebih dari sama dengan 0,50 ya. Semuanya valid. Lanjut, kita mau melakukan uji validitas terakhir menggunakan metode discriminant validity. Oke, kalau discriminant validity ini kita menggunakan data yang sama seperti di loading factor, yaitu tabel yang ada dalam tanda kurung. Tapi dengan kriteria yang berbeda, jadi kriterianya adalah satu indikator yang memiliki nilai loading factor lebih besar dibandingkan korelasi indikator tersebut dengan variabel lain, menunjukkan indikator tersebut adalah valid. Maksudnya kenapa? Maksudnya gimana? Kita kembali lagi ke tabel ini. Nah, di sini kita lihat di variabel ini. Kalau misalnya variabel ini, masing-masing ini di masing-masing variabel itu lebih besar gitu ya. Yang dalam tanda kurung ini lebih besar dari yang nilai variabel korelasinya. Seperti ini kan dia lebih besar ya dari variabel ini. Maka dari itu dia valid gitu. Teman-teman cek satu-satu apakah valid lebih besar gitu. Nah, kalau iya, teman-teman tulis seperti ini, S1 sampai S4 yaitu SS support valid. Begitu juga seterusnya valid-valid. Bagaimana kalau ada yang tidak valid nih, Kak? Kalau tidak valid, teman-teman sesuaiin aja itu letaknya di mana. Kan ada angka, ada nama di sini ya. Teman-teman tulis saja yang tidak valid yang mana gitu. Oke. Lanjut, kita kembali lagi ke uji reliabilitas. Namun uji reliabilitas ini akan dilanjutkan di part 2 ya, teman-teman. Mungkin itu aja untuk part 1-nya untuk praktek variabel mediasi di WordPLS. Sampai ketemu di kelas nanti ya, di materi berikutnya, teman-teman. Thank you.